Ayo, Randi. Ya Pak, bentar Pak. Tarso, Tarso. Ente, Tarso. Ya, seharusnya tidak ditunjuk satu-satu. Pada waktu saya lempar untuk semuanya, langsung raise hand aja, ke tangan. Kan tidak dimarahi kalau tidak dapat. Kan dalam bulan puasa nggak boleh marah. Marah-marah batal puasa. Apa anu, belum belum di apa ya? Belum di print. Tidak di print ya, materi yang diberikan itu tidak di print out. Kalau tidak di print out, iyalah nggak bisa. Maunya kan setelah di print out, nah, kalau perlu dicatat kembali, diulang catatan mencatatnya. Pas waktu kita mengulang mencatat itu pasti ada yang apa yang belum kita pahami atau belum kita kuasai. Nanti itu yang ditanyakan. Putri Habibah. Halo Neng, Neng Putri Habibah. Apa yang Neng ingat mengenai persilangan monohibrid? Ini karena sudah 2 minggu kali ya. Jadi lama, lama sekali dan lupa. Banyak yang lupa kalau sudah 2 minggu. Karena tadi tadi ada jadi nanya, ini link ini untuk tanggal 20 Pak. Jadi berarti sekarang enggak. Halo, Putri, diangkat sedikit ininya kepalanya. Jangan 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 apa cuma pinggiran jilbabnya aja yang nampak. Labib ketawa. Ringan, Pak. Nah, apa? Apa yang diingat mengenai monohibrid? Apa itu hukum bunyi hukum Mendel satu itu? Ya, kalau kita tidak tahu bunyi hukum Mendelnya, bagaimana untuk menjelaskan berikutnya? Pembukaannya nggak tahu. Apa bunyinya, kapan terjadinya. Hukum Mandel 1 adalah tentang pemisahan gen yang sel alel atau segregation of allele. Hukum ini dikatakan juga hukum segregasi. Pak. Kapan terjadinya? Ketika gamet individu yang memiliki genotip heterozigot, sehingga tiap gamet mengandung salah satu alel itu. Ya, pas. Oke. Alhamdulillah dapat juga lah satu yang bisa menjawab pertanyaan. Cuma apa Putri, kepalanya harus kelihatan terus lah. Jangan anunya juga cuma bagian atas jilbabnya aja yang kelihatan. Apa lagi? Oh, di bagian kedua gitu. Labib. Labib. Labib tadi ketawa. Saya suruh naikkan kepala Putri sedikit dia ketawa. Nah, Labib, gimana? Persilangan monohibrid pada manusia.
untuk gen yang bersifat dominan. Manusia dengan albino, Pak. Nah, yuk, apa dengan albinonya manusianya? Ya, kalau monohibrid kan sudah dijelaskan. Bagaimana tetuannya atau parentalnya, terbentuk gamet apa, terjadi pembentukan individu F1, turunan F1, kemudian disilangkan sama F1, terbentuk gamet lagi. Gamet ini akan membentuk turunan F2 dengan rasio genotip dan rasio fenotip. Ya, harus lengkap kalau persilangan monohibrid. Jadi belajar lah ya, belajar. Diulang-ulang materi kuliahnya. Semuanya, semua materi kuliah itu memang harus diulang. Nggak bisa dengan hanya mendengarkan waktu perkuliahan, kita bisa memahami semuanya, itu impossible. Oke, kita lanjutkan sekarang ke persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. Atau hukum Mendel 2. Jadi kalau hukum Mendel 1, Mendel 1 adalah hukum pemisahan gen C alel. Di hukum Mendel 2 terjadi sebaliknya, yaitu hukum pengelompokan gen secara bebas. Jadi ada dua alel, dua lokus ya, yang masing-masing memiliki sepasang alel ya. Jadi kalau antara lokus pertama dengan lokus kedua itu pada waktu gametogenesis atau pembentukan gamet terjadi pengelompokan gen secara bebas. Jadi contohnya di sini antara gen B besar, H besar, kemudian ada B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. Ini adalah sifat dihibrid pada sapi ya. Di sapi angus dia memiliki pola warna bulu hitam dengan wajah polos, di hitam polos ya. Jadi semuanya hitam. Hitam polos itu semuanya hitam ya, baik kepala, badan, kaki, ekor, kecuali giginya nggak hitam, giginya putih. Yang kedua adalah sapi Hereford. Sapi Hereford dia mempunyai pola wajah putih. Jadi pada bagian wajah terdapat warna putih. Sedangkan kalau bagian tubuh yang lainnya dia berbulu merah. Berbulu merah itu disebabkan oleh gen B resesif. Pola wajah putih itu disebabkan oleh gen dominan H. Sedangkan kalau sapi angus tadi dia warna bulu hitam disebabkan oleh gen B dominan, sedangkan pola wajah polos disebabkan oleh gen H resesif. Di antara pertemuan antara gen B besar dengan H besar, B besar dengan H kecil, B kecil dengan H besar, B kecil dengan H kecil itu dia bebas, peluangnya sama untuk pengelompokannya, untuk membentuk gamet. Jadi kalau pada waktu monohibrid terbentuk dua macam gamet ya. Ada gamet yang membawa gen dominan dan ada gamet yang membawa gen resesif. Kalau pada dihibrid dia terbentuk 4 macam gamet. Ya, ada gamet yang membawa gen dominan pertama, lokus pertama, dan gen dominan lokus kedua.
Kemudian ada gen B dominan ya pada lokus pertama bersamaan dengan gen resesif pada lokus kedua. Sedangkan kemungkinan yang ketiganya gen B resesif pada lokus pertama itu bisa bergabung atau mengelompok dengan gen dominan pada lokus kedua. Yang terakhir adalah kemungkinan atau peluang untuk gen resesif lokus pertama bergabung dengan gen resesif pada lokus kedua. Gitu B dominan. Ini terjadi pada persilangan antara bibit murni. Bibit murni itu dikatakan dia murni kalau dia genotipnya dalam keadaan homozigot. Jadi kalau sapi angus itu genotipnya adalah B besar, H kecil. Dia murni itu. Sedangkan kalau sapi Hereford, murninya adalah dia bergenotip B kecil, H besar. Melawan Puaso Randi. Di persilangan antar bibit ini, persilangan antara sapi Hereford dengan sapi angus. Sapi angus memiliki warna dominan hitam yang disebabkan oleh gen B dominan. Jadi untuk warna bulu hitam itu genotipnya bisa B besar, bisa juga dia B besar, B kecil. Atau heterozigot. Pola wajah polos apabila genotipnya adalah dalam keadaan homozigot resesif. Kemudian sapi Hereford dia memiliki warna bulu merah dengan pola wajah putih. Di bulu merahnya juga mempunyai satu macam genotip B kecil. Sedangkan untuk pola wajah dia akan memiliki dua macam genotip. Ada H besar atau H besar, H kecil. Jadi pada waktu disilangkan sapi angus yang berbulu hitam pola wajah polos dengan sapi Hereford berbulu merah pola wajah putih, maka dia masing-masing akan membentuk satu macam gamet. Di gamet dari sapi angus itu dia akan membawa gen B dominan H resesif. Sedangkan gamet untuk sapi Hereford akan membentuk satu macam gamet, yaitu dia menghasilkan gamet yang membawa gen B resesif H dominan. Maka pertemuan kedua macam gamet itu akan membentuk individu turunan F1 dengan genotip B besar, B kecil, H besar, H kecil. Dengan fenotip dia berbulu hitam, pola wajah putih. Nah, terjadinya hukum Mendel 2 itu pada waktu individu F1 disilangkan sesamanya untuk membentuk turunan F2. Di F1 dia kan F1 genotipnya kan B1, B besar, B kecil, H besar, H kecil. Maka di sini dalam pembentukan gametnya itu akan membentuk 4 macam gamet. Jadi baik yang jantan maupun betina nantinya. Jadi kalau dari sesuai dengan yang contoh yang pada F1 monohibrid, maka di sini itu gamet yang membawa gen terdapat 4 macam gamet yang menunjukkan fenotip masing-masingnya. Itu 4 macam fenotip jadinya kalau untuk dihibrid. Jadi ada gamet yang membawa gen B besar H besar, gamet yang membawa gen B besar H kecil, gamet yang membawa gen B kecil H besar, dan gamet yang membawa gen B kecil H kecil. Kalau B besar H besar berarti fenotipnya adalah dia berbulu hitam, pola wajah putih. Kalau genotipnya B besar H kecil berarti dia mempunyai fenotipnya berbulu hitam, wajah polos. Kalau genotipnya
kecil H besar, berarti dia akan mempunyai fenotipnya adalah dia berbulu merah, pola wajah putih. Sedangkan kalau gamet yang dibawanya adalah membawa gen B kecil H kecil, maka fenotipnya adalah dia berbulu merah, wajah polos. Tapi ada yang lebih sederhana dalam dihibrid untuk ini, yaitu yang dihibrid ini kan terdiri dari dua monohibrid. Monohibrid pertama adalah pola warna bulu atau bentuk warna bulu. Warna bulu hitam dominan terhadap bulu merah. Monohibrid kedua adalah pola wajah. Wajah putih dominan terhadap wajah polos. Yang masing-masingnya kalau dari individu yang heterozigotnya disilangkan, itu akan menghasilkan rasio genotipnya 1 B besar B besar, 2 B besar B kecil, dan 1 B kecil B kecil. Demikian juga untuk pola wajah. Ya, akan dihasilkan turunan F2-nya 1 H besar H besar, 2 H besar H kecil, dan 1 H kecil H kecil. Maka di sini kita tinggal mempertemukan masing-masing gametnya. Gamet yang untuk monohibrid pertama itu yang 1 B besar B besar, 2 B besar B kecil, 1 B kecil B kecil dipertemukan dengan rasio fenotip rasio genotip turunan untuk pola wajah. Jadi 1 B besar B besar dipertemukan dengan 1 H besar H besar. 1 kali 1, 1 terbentuk individu baru 1 B besar B besar H besar H besar. Yang berikutnya 1 B besar B besar dipertemukan pula dengan 2 H besar H kecil. 1 kali 2, 2. Terbentuk individu baru 2 B besar B besar H besar H kecil. Demikian seterusnya ya sampai ke bawah. Jadi 1 B besar B besar dengan 1 H kecil terbentuk individu 1 B besar B besar H kecil. Dengan pola dengan fenotip dia berbulu hitam wajah polos. Kalau dia B besar B besar H besar besar berarti dia berbulu hitam pola wajah putih. Nah, jadi semuanya ya. Jadi di sini akan dihasilkan nanti ada koefisien di depan masing-masing individu barunya. Itu 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Untuk genotipnya. Tapi kalau fenotipnya kan kita tinggal menjumlahkan berapa yang hitam wajah putih, berapa yang hitam polos, berapa yang merah wajah putih, berapa yang merah polos. Hitam wajah putih itu 1, 2, 3, berarti kan 3 ditambah 2. 3 tambah 2 berarti 5. 5 tambah 4 berarti 9. Nah, ini 9 yang fenotipnya wajah bulu hitam, wajah putih. Kemudian berapa pula yang hitam polos? Hitam polos 1, hitam polos 1 ini. Kemudian ada 2 hitam polos. Berarti di sini hitam polosnya adalah 3. Yang berikutnya berapa pula yang merah wajah putih? Merah wajah putih di sini ada 1 B kecil H besar H besar dan 2 B kecil H besar H kecil. Berarti di sini juga 3 sapi yang berbulu merah wajah putih. Kemudian terakhir adalah berapa pula yang mempunyai bulu merah wajah polos. Jadi 1 B kecil H kecil. Sehingga hasil rasio fenotipnya itu adalah 9, 3, 3, 1. 9 hitam wajah putih, 3 hitam polos, 3 merah putih wajah putih ya, dan 1 merah polos. Kemudian bagaimana pula kalau kita melakukan tes cross? Tes cross adalah untuk menentukan genotip suatu individu yang belum diketahui, yaitu dengan mengawinkannya dengan individu yang double homozigot resesif. Kalau double homozigot resesif itu mempunyai satu macam fenotip saja.
dan 1 genotipnya. Itu kalau B kecil itu dia H kecil adalah dia berbulu merah, wajah polos. Jadi kalau pada waktu individu dikawinkan dengan individu yang mempunyai genotip B kecil, H kecil, maka umpamanya di keturunannya didapatkan semua anak-anaknya berbulu hitam, wajah putih. Maka dapat dipastikan di sini bahwa genotip dari individu tersebut adalah B besar, H besar. Karena dia berbulu hitam, wajah putih. Yang berikutnya, kalau dihasilkan sebagian anaknya berbulu hitam, wajah putih, sebagian dia berbulu hitam, wajah polos, berarti di sini genotipnya adalah B besar, H besar, H kecil. Jadi di sini genotip yang berbeda adalah mengenai pola wajah. Sebaliknya kalau kita ketemukan pula nantinya sebagian anaknya berbulu hitam, wajah putih, sebagian anaknya berbulu merah, wajah putih. Berarti di sini yang berbeda adalah warna bulunya. Jadi berarti genotip untuk warna bulu dia B besar, B kecil, sedangkan untuk wajah putihnya H besar, H besar. Yang keempat, kalau kita ketemukan dia ada sebagian anaknya berbulu hitam, wajah putih, sebagian lagi ada 4 macam fenotipnya. Ada hitam polos, ada merah wajah putih, dan ada merah polos. Berarti di sini genotipnya adalah double heterozigot, B besar, B kecil, H besar, H kecil. Kemudian ada juga di persilangan di hibrid ini pengaruh alel yang kodominan atau alel gen kodominan, gen semi-dominan atau gen intermediate. Jadi contohnya di sini adalah warna bulu pada babi. Dia bersifat kodominan. Di bulu hitam dikontrol oleh gen B dominan dalam keadaan homozigot, B besar. Sedangkan alelnya resesif, B kecil, dia mengontrol warna merah. Juga dia dalam keadaan homozigot resesif, B kecil. Tapi dalam keadaan heterozigot, warna bulu babi itu adalah warna berbulu merah yang berbercak hitam. Jadi kalau dia B besar hitam, B kecil merah, sedangkan kalau dia heterozigot B besar B kecil, dia merah berbercak hitam. Di mana prinsip pewarisan sifat ini sama dengan pewarisan warna bulu merah, putih, dan ruan pada sapi shorthorn. Yang kedua, pada babi ini adalah sifat yang keduanya adalah bentuk daun telinga. Ada daun telinga yang tegak berdiri atau kaku, ada yang bentuk daun telinganya terkulai. Di mana di sini bentuk daun telinga tegak berdiri itu dia dominan terhadap bentuk daun telinga yang terkulai. Bentuk daun telinga tegak berdiri itu disebabkan oleh pengaruh gen E dominan. Jadi untuk bentuk daun telinga berdiri atau kaku itu bisa genotipnya bisa E besar, bisa E besar, E kecil. Sedangkan untuk telinga terkulai, telinga yang menutupi lubang telinga itu dia terjadi bila dalam keadaan homozigot resesif, E kecil. Sehingga persilangan antara babi telinga berdiri heterozigot dia akan menghasilkan rasionya 3 babi dengan telinga berdiri dan 1 babi dengan telinga terkulai. Jadi kalau tadi warna bulu bersifat kodominan, sedangkan bentuk telinga dia bersifat dominan penuh. Babi B besar, B kecil. Babi dengan genotip B besar, B kecil, E besar, E kecil dapat dihasilkan dari persilangan antara babi Berkshire murni yang berbulu hitam
dengan telinga berdiri dalam keadaan double homozigot. B besar, B besar, E besar, E besar. Dengan babi durok murni yang memiliki warna bulu merah, telinga terkulai. Dengan genotipnya B kecil, B kecil, E kecil, E kecil. Rasio fenotip turunan F2 dapat dihitung dengan mengalihkan rasio fenotip monohibridnya, yaitu untuk warna bulu seperempat hitam polos, setengah merah berbercak hitam, dan seperempat merah polos. Ya, dikalikan dengan sifat kedua bentuk daun telinga adalah 3/4 telinga berdiri dan 1/4 telinga terkulai. Jadi kalau yang pertama 1/4 hitam polos dengan 3/4 telinga berdiri, maka dihasilkan babi dengan warna bulu hitam, telinga berdiri. Jadi jumlahnya atau bagiannya adalah 3/16, dengan 1/4 dikali 3/4. Kemudian untuk yang kedua, setengah merah berbercak hitam dikalikan dengan 3/4 telinga berdiri, maka didapatkan di sini setengah dikali 3/4, 3/8 merah berbercak hitam telinga berdiri. Demikian seterusnya sampai ke semua sifat itu dipertemukan. Di yang terakhir itu adalah 1/4 merah dengan 3/4 telinga berdiri. Dapatkan 3/16 bulu merah telinga berdiri. Sehingga rasio fenotip untuk salah satu sifatnya yang bersifat kodominan adalah 3, 6, 3, 1, 2, 1. 6 dari mana itu Bapak? 6 adalah 6/16 dari 3/8. Jadi 3/8 kalau dijikan per 16 ya menjadi 6/16. Sedangkan kalau yang 2 itu adalah 1/8 ya. 1/8 itu adalah 2/16. Untuk yang sifat kodominan keduanya, di sifat pertama dan sifat keduanya bersifat kodominan, itu terdapat pada ayam Andalusia. Itu yang pertama sifat warna bulu, ada bulu hitam, ada bulu putih, dan ada bulu biru pada ayam. Sifat yang keduanya adalah bentuk bulunya, bulu keriting. Dia ada bulu normal, ada keriting berat, ada keriting sedang di kedua-duanya. Sehingga kalau kedua sifatnya bersifat kodominan, maka turunan F2-nya itu akan dapatkan perbandingannya perbandingan adalah 4, 8, 5, 9, 19, 12, 4, 10, 5. Yang seharusnya adalah dia perbandingannya adalah 121, 242, 121. Tapi ini tidak tepat ya. Karena penyimpangan ini dianggap dia tidak terlalu besar disebabkan karena pengaruh peluang saja. Juga di sini pada dihibrid ada juga pengaruh gen letal. Gen letal adalah gen-gen yang menyebabkan kematian kalau dia dalam keadaan homozigot. Ada letal dominan, ada letal resesif. Ya, ini bisa dibaca saja. Dikala kesimpulannya di sini, ini yang perlu Anda perhatikan juga. Kalau lokus pertama atau sifat pertama, gen-gennya bersifat dominan resesif, kemudian lokus kedua atau sifat kedua dia bersifat dominan resesif juga, maka rasio fenotip harapan anaknya adalah 9331. Kalau sifat pertama atau lokus pertama dominan resesif, lokus kedua kodominan, maka perbandingan rasio fenotip harapan anaknya turunan F2-nya adalah 363:121. Kalau dia dominan resesif dengan kodominan letal, maka rasio fenotipnya adalah 6321. Kodominan
Itu 121, 242, 121. Ya. Kemudian sedikit lagi mengenai tree hybrid. Tree hybrid adalah persilangan dengan 3 sifat beda. Jadi kalau pertama tadi itu kan ada warna bulu saja, bulu merah atau hitam, merah hitam merah, kemudian ada merah hitam merah putih pada sapi shorthorn ya. Kemudian ada bentuk batang tinggi rendah, itu monohibrid. Kalau di hibrid tadi ada babi yang berbulu hitam, telinga berdiri umpamanya ya. Jadi berarti ada 2 sifatnya. Sedangkan kalau tree hybrid berarti 3 sifat di sini, yaitu ada warna bulu, pola wajah, ada atau tidak adanya tanduk. Jadi di sini tinggal Anda baca saja nanti. Kalau untuk berbulu hitam dia mempunyai gen B dominan. Kalau untuk pola wajah putih dia mempunyai gen H dominan. Untuk sifat tidak bertanduk dia mempunyai gen P dominan. Sehingga kalau pada tree hybrid ini akan dihasilkan rasio genotip dan fenotipnya adalah 27, 9, 9, 9, 9, 3, 3, 3, 1. Jadi berarti di sini ada 64 macam genotipnya. Sedangkan kalau dia di hybrid berarti ada 16 macam genotipnya. Jadi kalau ini 64, kalau yang monohibrid ada 3 macam genotipnya. Kalau di hibrid ada 9 macam genotip, 8 ya. 8. Jadi kalau kesimpulannya adalah untuk mencocokkan jumlah kombinasi gamet dan genotip hasil persilangan digunakan rumus kombinasi gametnya 2 pangkat N, jumlah kombinasi genotipnya 3 pangkat N. Jadi kalau dia monohibrid, jumlah gametnya ada 2 macam, 2 pangkat N, 2 pangkat 1. Jumlah genotipnya ada 3 pangkat 1, ada 3. Sedangkan kalau dia dihibrid, jumlah gametnya ada 4, 2 pangkat 2. Sedangkan jumlah genotipnya ada 3 pangkat 2, 3 kuadrat. Berarti 9 macam genotip pada dihibrid. Kalau trihibrid, berarti di sini ada 8 macam gamet. Sedangkan jumlah genotipnya adalah 27, 3 pangkat 3. Dan N, kalau N hibrida atau polihibrid, maka jumlah gametnya adalah 2 pangkat N dan jumlah genotipnya 3 pangkat N. Tinggal kita masukkan saja. Oke, itu saja. Di sini ada yang mau kita diskusikan? Dewiana, yang ditanya-tanya tadi ya. Nah, ada yang perlu dijelaskan lagi atau diulangi? Dini Wulandari, siapa tadi yang ditanya? Ira Maya Sopa, Apri Warman. Ada yang mau ditanyakan? Hadir, Pak. Iya, hadir ya, hadir. Hadir, jelas hadir. Ya, yang dari kelas Y ada ya? Yang dari kelas Y, tunjuk tangan. Apa tidak dikasih tahu? Tidak tahu. Ada yang ngasih tahu tidak? Karena dia gabung dengan kelas D, seharusnya dia kan berkomunikasi dengan kelas D. Halo? Yang kelas Y ada di sini? Saya, Pak. Siapa? Oh, Raymond. Raymond, siapa satu lagi? Kan 2 orang. Raymond aja satu ya? Saya ngontrak di kelas D. Memang, Pak. Bukan di kelas Y. Bukan Tapi di saya kelas ngulang. Y. Kan ada yang di kelas Y yang apa tuh? Yang virtual 2 orang. Enggak tahu ya. Enggak tahu ya, apa-apa.
Halo. Atau saya tanya ya, Dini lagi lah, Dini Wulandari. Coba Dini ulangi Iya, Pak. persidangan dihibrid pada sapi angus dengan sapi Hereford murni. Sapi angus itu bagaimana genotipnya, sapi Hereford bagaimana genotipnya dalam keadaan murni ya. Baik, yang berarti yang gen B dikelompokkan dengan gen H, gen B besar dikelompokkan dengan gen H besar dalam gamet BH besar. Gen B mengkelompokkan dengan gen H kecil dalam gamet B besar H kecil. Gen B kecil mengelompokkan dengan gen H besar dalam gamet B kecil H besar. Bentar, Pak. Persilangan antara sapi Hereford dengan sapi Angus. Sapi Angus memiliki warna dominan hitam dan pola wajah polos atau H kecil. Hereford. Sapi Hereford gimana genotipnya? Bentar, Pak. Jadi kita bisa berlama-lama sekarang ya, bisa 100 menit. Nggak cepet ininya. Kemarin yang kelas-kelas lain itu masih basic. Nanti kita bisa istirahat. Hereford memiliki warna merah. Hereford, ada Hereford dah. Hereford Memiliki warna merah yang presisiasif, B kecil, dan pola wajah berwarna putih. Ya. Jadi genotipnya gimana? Genotipnya gimana? Hereford murni. Bentar, Pak, bentar. Bentar, tapi nengok ke kiri, ke samping. Masalahnya minggu depan nanti saya tanya lagi yang model begini. Jadi tidak sekedar kita melanjutkan saja ke materi. Ya. Gimana Contohnya, genotipnya? sapi hangus, B besar, H kecil, terus hitam polos dengan Hereford merah. Hereford. Iya, yang ditanyakan semua genotip dari masing-masingnya. Berarti genotip Angus tadi kan B besar, H kecil. Sedangkan kalau sapi Hereford genotipnya adalah B kecil, H besar. Itu dalam keadaan murni dia. Murni itu yang perlu diingat dia dalam keadaan homozigot. Jadi kalau untuk dihibrid dia berarti double homozigot. Gen-gennya. Kalau dia sudah dalam keadaan double heterozigot, B besar, B kecil, H besar, H kecil, berarti dia tidak murni lagi. Tapi dia fenotipnya tetap dia berbulu hitam, pola wajah putih. Maka pada waktu dia double heterozigot ini disilangkan sesamanya, baru terjadi pengelompokan gen secara bebas. Yaitu gen B dominan, lokus pertama, bisa dia mengelompok dengan gen H besar pada lokus kedua. Jadi lokus pertama untuk warna bulu, lokus kedua adalah untuk pola wajah. Begitu ya, Dini ya. Jadi kalau menjelaskannya nanti. Iya, Pak. Ya, oke. Yang cowok lagi ya. Zamil Arifin. Alvin ya, Alvin. Zamil Alvin. Coba diulangi
Bagaimana genotip? Oh, istirahat dulu sebentar ya. Azan, istirahat sebentar. Berapa orang? 44. 44. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Ini nampaknya langsung aja lah kita presensi ya. Raymond Iqbal Sihotam. Nggak ada ya. Hadir, Pak.
Hadir, Pak. Septi Mariadi. Hadir, Pak. Edison Siagian. Hadir, Pak. Rizky Kurniadi. Hadir, Pak. Winda Nur Hidayah. Hadir, Pak. Apri Ardiansah. Hadir, Pak. Dewiana. Hadir, Pak. Ferdi. Hadir, Pak. Sandi Manorang. Hadir, Pak. Sakira. Hadir, Pak. Zeti Sadira. Hadir, Pak. R. Ramazikri. M. Ramazikri. Hadir, Pak. Lingga Faturiski. Lingga nggak ada. Randi Sadewa. Hadir, Pak. Lasari Kalahu. Hadir, Pak. Zahra Awalia. Hadir, Pak. Fauza Aprilika. Hadir, Pak. Natasha. Hadir, Pak. Agung Prasetyo. Hadir, Pak. Azura. Walifatul Ada, Zahra. Pak. Iramaya Sofa. Hadir, Pak. Tania Dianti Putri. Hadir, Pak. Apri Warman. Hadir, Pak. Zamil Alvin. Hadir, Pak. M. Abdurrahim. Enggak ada, Pak. Alfa, Pak. Siti Nur Azizah. Hadir, Pak. Putri Habibah. Hadir, Pak. Yulistia Eka Saputri. Imam Arsi Medi. Hadir, Pak. Yehuda. Yehuda Hadir, tak ada. Pak. Oh, hadir. Hadir, Pak. Labib Alfarezi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Rafi. Hadir, Pak. Amanta Febrianti. Hadir. Mora Madelena. Hadir, Pak. Dini Wulandari. Hadir, Pak. M. Rizky Wahyudi. Hadir. M. Rehan. Hadir, Pak. Cindy Romaito. Hadir, Pak. Al Hikmah Putra Astama. Hadir, Pak. Teti Silalahi. Hadir, Pak. M. Arif Saputra. Alfa, Pak. Niero Hadir, Pak. Predilzi. Hadir, Pak. Gaby Amelia Satika. Hadir, Pak. Gus Vita Rohani. Hadir, Pak. Roy Renhat Manalu. Hadir, Pak. Hadir. Wardi Hendro Simanjuntak. Hadir, Pak. Hadir. Yang belum disebutkan namanya siapa? Nggak ada. Oke. Jadi saya harapkan ya di materinya dibaca, diulang-ulang, kalau bisa di print out. Di print out kan bisa dibaca. Ya, Pak. Dibaca, diulang, kalau bisa ditulis kembali. Tapi nanti tugas akhir nanti Anda harus menulis kembali materi 1, 2, 3, dan 4 nanti. Oke, demikian saja mungkin pertemuan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara, saya mohon maaf. Mungkin ada suara saya yang agak keras ya. Tapi maksudnya bukan apa-apa, nggak ada tujuan untuk yang jelek, tapi semuanya tujuan yang baik, agar Anda bisa termotivasi untuk belajar lebih baik lagi.
Sekian saja pertemuan kita pada siang hari ini. Saya sudahi dengan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 11 menit.
Baru-baru lah unlimited coba. Sudah tadi ada yang 12 lah. Jadi yang isi siangkatnya nggak sempat juga. Isi siangkatnya nggak sempat. Ya kan itu sudah belum masih. Dari hari ada apa? Upload. Ya, kayak apa malak mobil tadi pakai itu sih. Tak ada ya, tak ada etika pakai singlet kayak gimana? Mau datang je pengajar stage mau bayar. Aku. Zoom apa? Zoom yang kemarin tuh 4 hari tuh. Oh, Bima. Aplikasi Bima.